ketemu lagi dengan saya. Siapa? Joko Pinurbo. Sudah mikir dari rumah ya? Nah itu. Oh iya. Nonton. Oh, ada iya. Ari Reda. Ada siapa lagi tuh? Tadi Sapardi. Dan bersama siapa? Abimana lagi. Lu mikir. Dan hari ini kita kedatangan wanita cantik. Oh iya. Wanita tangguh. Dari negeri Gelatik. Negeri Gelatik. Ada Mbak Wuri Handayani. Halo Mbak. Namanya keren loh. Iya. Namanya itu kayaknya terinspirasi dari slogan Ki Hajar Dewantara. Oh iya. Tuturi Handayani. Seng tulodo ing madya mangun karso, tuturi Handayani. Oh iya, Wuri Handayani. Nah itu keren ya. Yang artinya? Di depan memberikan contoh, di tengah mengayomi, di belakang mendorong. Itu Pak Edar harus sebagai seorang guru mengerti. Oh iya. Halo Mbak Uri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang. Oh iya, terima kasih juga sudah datang ke sini Mbak Uri. Sama-sama. Jadi beliau ini seorang guru? Ya, guru sastra ya betul ya? Seni. Guru seni. Budaya. Kemudian juga presenter di salah satu TV di Samarinda. Kemudian juga pembina Sanggar Seni Perintis. Iya. Pembina Sanggar Seni Perintis. Sekaligus sekretaris Tirtonegoro Foundation. Sasentis ya. Itu dia. Sudah mulai kelihatan ini. Follow Instagram ya. Ya, Mbak Uri baru saja menjuarai event yang baru-baru saja hampir dilumat semua, Pak. Membaca puisi, menulis puisi. Luar biasa. Berarti beliau ini pintar membaca puisi, Pak ya? Iya. Jadi tema hari ini kita akan membahas tentang teknik dasar menulis puisi. Teknik dasar menulis puisi yang akan dibawakan sama Mbak Uri. Iya. Narasumber kita semua kompeten. Iya, luar biasa semua. Bisa diuji. Kemarin baru juara 1 di Golkar itu berapa pesertanya Mbak Uri kalau nggak salah? 2 bulan yang lalu itu 436 peserta online. Alhamdulillah 136. lolos juara 1 Samarinda Kalti. Dari Sabang sampai Merauke, bukan main. Bukan main. Kalau Pak Edar kelasnya ini dulu mungkin desa. Iya, bukan desa. Kelurahan. Kelas tetangga aja. 3 rumah. Nah, kita akan bahas sedikit mungkin Pak Edar tentang sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dalam menulis puisi. Nah, mungkin Mbak Uri mau sharing sedikit? Oh iya, baik. Ya, terima kasih. Ini suatu kebanggaan ya bisa menjadi Jumat yang berbagi gitu ya. Saat ya. Apalagi 2 orang kece nih ya. Aduh, malu saya Mbak. Karena di luar ekspektasi. Kece banget ya, soalnya bisa hadir di sini juga baru dikabarin tadi mau udah langsung oke. Memang namanya artis, kalau dihubungi sama artis juga. Oh iya. Nah, enak nolaknya. Iya, kembali ke pertanyaan bagaimana teknik awal, tapi mungkin saya cerita dulu. Kemarin alhamdulillah bulan lalu kebetulan ikut lomba cipta puisi baca puisi nasional juga. Dan alhamdulillah 2 kali partisipasi, 2 kali juga karya saya lolos. Alhamdulillah. Karya yang saya tulis sendiri karena cipta baca puisi, cipta karya, kemudian kita bacakan sendiri. Iya. Dan kemudian bagaimana sih cara teknik dasarnya? Gimana ya yang jelasinnya? Yang jelas mengalir, kemudian mood dulu ya, mood cari mood boosternya gitu, biasa dengan kopi, coklat, itu poin pertama Pak. Oh iya. Kenapa anak senja selalu kopi dan senja? Biar dapat moodnya. Nah itu dia. Nah, saya kebetulan nulisnya di malam hari. Dikala semua orang sudah tidur, bisa fokus gitu, konsentrasi terpusat. Kemudian teknik lainnya pilihan diksi kata-kata. Nah, kata-kata sastra yang beda gitu ya, nggak biasa, imajinasi, kemudian pesan dan maknanya, selebihnya konten atau isi sesuai dengan tema.
Iya, gitu. iya. Itu dari saya sih. Mungkin kalau yang lain mungkin versinya lain lagi. Oh iya, berarti kalau dari Mbak Wuri ini pertama mood dulu. Wih, mood. Mood dulu. Mood, ya. cara menumbuhkan mood dengan kopi Nah, jadi dan senja. Nah, jadi pertama itu mood orang kan beda-beda nih Pak. Betul. Misalkan nih, kalau saya kan mood buster tuh paling nonton Iya. dulu. Kalau Mbak Wuri ini keren nih. Apa? Kopi, coklat, malam hari. Tapi kalau adik-adik kita kayaknya nggak usah ngopi-ngopi dulu lah, Iya. ya kan? Coklat tuh Nah, itu bagus. itu coklat. ada penelitiannya sudah Pak. Coklat hangat gitu. Nah, ya. coklat hangat, coklat. Ups. Iya. Pokoknya supaya kita tenang aja nulis, gitu. Iya. Jangan ada pikiran ditekan-tekan, nggak Iya. usah. Tadi habis mood tadi apa tadi Pak? Diksi. Pemilihan diksi. Kata-katanya harus lebih beda dari kita nulis SMS, WA Iya. gitu ya, atau kehidupan sehari-hari. Sudah mamam belum? Nah, SMS kan kalau gitu. diksi yang lebih menarik gimana? Apakah engkau setelah menelan sesuatu? Iya. Apakah engkau telah menelan sesuatu dalam perutmu agar perutmu Iya. tidak bergejolak lagi? Jadi kalau misalnya langit itu kita ganti cakrawala. Oh, langit, oh, cakrawala. Kalau misalnya kita bilang dia cantik, mungkin agak dilebay-lebaykan bahasanya yang ada di KKBI atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa kita cari di situ juga. Atau mungkin cari sesuatu yang nggak pernah orang dengar, kemudian kita tuliskan. Oh gitu, berarti misalkan kamu cantik, kalau di puisikan, kau bagaikan mentari di sudah. pagi hari. Betul. Bulat dong orangnya. Benar-benar. Ya, Oh, ini iya, penting. iya, Jadi iya, kalau iya. adik-adik mau nulis puisi, nggak tahu diksi-diksi yang menarik atau sinonim yang menarik, Iya. buka KBBI, Pak. Sekarang KBBI. KBBI di HP bisa, Pak. KBBI itu apa Pak? Lucu. Kan nggak takutnya adik-adik nggak tahu. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya itu. Nah, di sana lengkap tuh, mau belajar adjektif, subjektif, Iya. dan lain-lain. Teman-teman bisa buka kata kerja ataupun kata sifat. Ya, Tinggal dibuat. Tinggal dibuat tinggal aja. dibuat. Mood tadi ya. Mood. Harus Mood. ada niat dan komitmen menulis. Iya iya. Yang ketiga tadi apa beda? Belum. Hah? Ada Baru tiga. dua. Oh, ada tiga saya udah dengar. Ada tiga nggak sih? Ada dua sih. Iya, ada 3. Satunya apa tadi Mak? Saya lupa. Pesan yang ingin kita Itu sampaikan. sesuai tema. Jadi Sesuai tema. tema ya, pesan. Berarti kita setelah ini bisa belajar nulis puisi sedikit. Bisa. Ya kan? Cari kata-kata yang tidak baku lupa. Nah, Kamu cantik banget sih. Sudah mamam belum? Nah. ada lagi nggak kalau teknik dasarnya apa? 3 itu sebenarnya cukup sih. Kalau teman-teman adik-adik mau bikin, pokoknya 3 itu. Lagi pingin minum kopi. Bingung mau nulis apa, cari inspirasi, terus nggak tahu bahasanya, buka KBBI, ya gitu Iya, ya. betul. Jadi tetap tidak lepas dari pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Bagaimana cara menulis huruf kapital yang benar. Oh iya. Kemudian koma, titik, tetap. Oh, itu tetap harus dijabarkan di Iya. penulisan tuh. Kalau saya sih lebih ke hal yang praktis, mudah dipahami. Jadi ada juga kan puisi yang tidak mudah dipahami. Iya. Kita harus mikir 2-3 kali. Nah, kalau saya enggak, karena mungkin sering ketemu sama siswa ya, pelajar, jadi lebih saya juga sendiri suka yang mudah tersampaikan lah, nggak usah lagi orang mikir 2-3 kali. Tapi katanya puisi yang kita harus mikir 3-4 kali gitu ya sampai males itu lebih baik katanya. Iya, iya. Betul, karena Itu ada- maknanya dalam berarti. Nah, Rumit. critical thinking, Pak. Jadi dalam proses menulis puisi, sang penulis menginginkan pembaca untuk berpikir. Iya. Nah, itu seperti karya Agus Nur itu kan, cerita para kekasih itu sangat membolak-balikan pikiran kita. Nah, itu dia. Ini Agus Nur ya. Nah, itu. Nah, ini Agus Nur. Nggak cukup sekali baca aja gitu. Betul. Jadi kayak nonton film barat, kita harus memecahkan teka-teki. Betul. Ini cerpen Pak ya? Cerpen, ada puisi juga gitu. Saya baru buka ini. Padahal sudah lama di sini. Ini kadang saya bacakan Bapak. Ada karya Sapardi juga kan, Joko Pinurbo, Emma Ainun Najib, macam-macam. Nah, siapa tahu adik-adik kita nanti kita suruh juga baca nulis puisi. Nulis puisi ya. Langsung ke challenge sepeda. Iya. Kita kasih tema apa biar kita langsung bikin satu bait. Kan adik-adik ini kan lagi masa-masa pandemi. Iya. Nah, bagusnya temanya Bikin satu kalimat ya satu kalimat atau satu kata. tentang kerinduan terhadap guru kayaknya asik. Nah, itu. Saya rindu juga mengajari di usaha di Medan. Capek saya ini via Zoom gitu.
Nggak ada Lihat HP seninya. sakit matanya. Kayaknya kita ngeliat Cauri nih gimana. Kak, ini ada tema gitu tentang apa, murid yang merindukan guru Iya. di era pandemi. Nah. Satu bait cukup kayaknya. Satu Iya, bait iya. ya. Satu bait. Nanti bisnis saya Pak ya? Iya, Saya boleh, sudah mikirin. boleh. Mau ditulis boleh, mau Oh iya, langsung boleh. apa ya? Kalau bicara soal pandemi itu kan bicara soal rindu teman-teman ya. Pandemi, rindu teman-teman, rindu guru, rindu suasana juga, sekolah. iya, betul. Jadi kalau bicara soal pandemi, bisakah gitu ya? Bisakah? Kondisi ini berakhir? Ketika aku merindukan teman-temanku, belajar duduk di meja kelas misalnya ya. Keren. Bisakah kita bersama lagi ya? Itu kalau misalnya mungkin sasarannya adalah siswa-siswa kita Ya, SD gitu ya. betul. Kalau SMA mungkin lebih tinggi lagi tingkatannya, lebih menghayal lagi, menggunakan imajinasi lagi. Disesuaikan. Iya. Sekarang Eda. Kalah saya Pak. Saya biasa aja. Pak, gini Pak, semakin Anda berpikir semakin Anda tidak mendapatkan sesuatu. Iya. Percaya aja Pak. Improv aja gitu. ya. Improv aja Pak. Ini tentang kerinduan pada Iya, guru. siap. Betul. Saya guru Pak. Oh siap. Oh, iya. Tapi saya tidak dirindukan. Anak-anak malah seneng kalau kenapa. Coba. Bapak Ibu guru. Iya. Kenapa nak? Saya rindu omelanmu. Iya. Tapi keren lah ya. Iya, itu kan Saya realistis. rindu omelanmu. Benar, Betul. Cuma nanti cari lagi diksi omelan Pak. Oh iya. Omelan itu bahasa sehari-hari. Oh gini. Saya rindu kata-kata kasarmu. Bukannya, nggak boleh. Mungkin kicauan. Oh iya. Saya rindu kicauanmu yang merdu itu. Burung dong. Oh iya, Tapi keren Iya. ya. Memang butuh waktu, nggak bisa spontan juga. Butuh referensi baca buku juga kita. Oh, iya. Saya juga kalau bikin puisi juga nggak serta merta pasti baca puisi, cari juga. Misalnya kayak Agus Nur, gimana sih dia memilih diksinya. Kemudian juga cari referensi yang anak-anak sukai juga. Gitu. Saya juga suka. Jadi hasil karya itu betul-betul kita banget gitu. Iya. Banyak-banyak baca Pak Eda. Iya. Oh iya. Panutan Mbak Wuri ini apa Mbak di bidang menulis puisi ini? Iya. Kan ada Kaltim nih. Mbak Uri kan tergabung juga di jaringan penulis Kaltim. Iya. Nasional juga. Nah, maksudnya ada nggak sih inspirasi? Kalau di jaring penulis Kaltim, saya sih mungkin inspirasinya diri sendiri dulu, tapi sering membaca karya-karya karena kan setiap orang punya ciri khas. Iya, nah. Tapi kalau di nasional, ketika itu saya masih SMP apa SMA ikut bengkel sastra, saya ketemu sama sastrawan kita, kebetulan juga dulu beliau baru-baru ini juara lomba baca puisi nasional Puan Hayati di Jakarta. Padahal umurnya udah sekitar 58 tahun. Sudah tua. Namanya Sudah. Saya masih muda Pak. Siapa namanya? Bang Jose Rijal Manual. Oh, kayaknya Mas Buyung. Mas Buyung Itu juga. ngeri juga itu, mantap itu. Iya. Panutan. Jadi Bang Yose Rijal Manual kalau novel cerpennya mungkin adik-adik juga bisa lihat buku-buku Muammar Remka. Wah itu Muammar Remka itu kalau kita baca 1-2 bait itu kita kayak masuk ke dalam emosinya gitu. Dan Iya, itu iya, ada iya. dalam Benar, kehidupan benar. sehari-hari. Dia mirip-mirip seperti Firsa Besari. Oh iya, Ya, Firsa itu. Besari itu juga penulis puisi ya? Iya, puisi, Pencipta lagu. pencipta lagu juga. Itu. Saya lihat memang Jose Rizal Manuel itu dedikasinya tinggi Pak. Iya. Waktu saya main ke Jakarta, saya main ke Taman Ismail Marzuki sore-sore, dia lagi ngelatih anak-anak. Pak. Betul, Latihan dedikasinya buat anak. anak-anak. betul. Anak-anak kecil. Ya umuran 12 sampai 12 tahun lah. Iya, udah ke internasional bahkan. Nah, udah Kan internasional. udah punya toko buku juga punya buku kios buku di Iya Taman betul. Ismail. Adiknya yang jalankan. Iya. Iya. Dan beliau juga saat ini juri FLS 2M tingkat Nasional. SMA. Ya. SMA. Nasional ya. SMA nasional ya. Sekarang Luar di biasa. Bandung ini. Beberapa minggu ini di Bandung. Wah, adik-adik kita harusnya itu ikut Pak. Ikut, ya. Event itu. Tapi karena pandemi. Pak. Pandemi ini agak susah. Iya, kami belum mau kayaknya mengambil langkah yang Iya.
Tapi kondisi ini sebenarnya bisa kita maksimalkan di rumah dengan bantuan orang itu. tua. Nah itu tinggal bagaimana orang tua mampu memfasilitasi. Karena banyak waktu kan, kalau di sekolah mungkin terbatas dengan waktu belajar. Di rumah mungkin setelah ngerjakan tugas-tugas kita bisa menghayal bikin puisi atau baca puisi. Nah, ya. bisa. Banyak prestasi kegiatan-kegiatan online di media sosial, betul. Beredar, dengerin, dengerin tuh. tidur ya, dikit-dikit ngantuk, Di rumah main HP terus. nggak pernah pada lama nggak pulang. Iya, nggak pernah pulang ke rumah. Jalan terus. Oke, adik-adik, jadi ada 3 dasar menulis. Iya. 3. Pertama, Saya ya. Versinya Kak versinya Kak Uri. Nanti kalau mau dilihat karya-karyanya ada juga di beberapa tulisan-tulisan buku-buku, teman-teman boleh cari, atau Mbak Uri juga menulis di blog juga. Iya. Di blog juga silakan klik aja Uri Handayani, nanti keluar tulisan-tulisan beliau, silakan dibaca. Klik aja di Google ya, Uri Handayani. Ya. Ada Putri Sutoronya. Iya. Uri Handayani Putri Sutoro ya. Nanti Iya, diklik iya. keluar karya-karya beliau. Di YouTube juga ada beliau baca-baca puisi. Apa channelnya Mbak Uri? Saya sih mungkin next lah. Ini Oh, next. terlalu aktif Belum. di YouTube ya. Tapi kalau di blog? Instagram, Instagram. ya, Oh, Facebook, Instagram. ya, karena memang masa saya banyak di situ. Iya. Keluar Instagram promosi. Uri Handayani. Iya boleh. Rahmat Azazi. Follow Uri Handayani Putri. Ya. Putri Ya, ada teknik Sutoro. baca itu, ya. Dan jangan follow Rahmat Azazi. Follow Eda Rizky. Rugi nggak dapat ilmu. Dapat. Ya. Oke, jadi adik-adik di rumah kita tantang Pak Ida. Tantang. Ada 3 tadi, 3 konsep yang coba ditawarkan Kak Uri untuk menulis sebuah puisi. Ada 3 konsep, silakan adik-adik buat di rumah. Challenge-nya gitu. Mulai dari moodnya, Ya. Pilihan diksi, dan dan pesan. Diksi. apa tadi? Pesan yang ingin disampaikan. Pesan yang ingin dalam disampaikan. Seperti surat, tapi dibuat secara Puitis. puitis, bagaikan pujangga. Bagi seorang penjaga. Dan kirimkan ke Instagram atau WhatsApp. WhatsApp personal chat saya atau Pak Zazi. Ya. Nanti langsung dicek sama Kak Urinya. Nanti yang bagus tulisan puisinya 2 bait 3 bait nggak apa-apa, dapat reward. Nanti di demo. Nah, Di demo akan kita tampilkan semua. iya, Karya tampilkan adik-adik semua dan dikasih reward situ langsung. Nah itu. Oke, kayaknya itu aja Pak. Ada ini nggak statement closing? Ya, jadi ini buat adik-adik kita semua sih nggak usah memandang tua ya masih bisa produktif, apalagi di situasi begini kita lawan, kita harus bangkit gitu ya, jangan malah tambah bikin kita malas ya. Kita bisa lakukan ini di rumah kok, hanya dengan modal menggunakan handphone, baca buku, menulis, itu bisa memberikan karya yang terbaik. Bangun mood, booster untuk menulis. Betul. Kemudian pikirkan hal-hal yang indah yang ada di sekitar kita dengan tema-tema yang simpel, misalnya orang tua, ibu, apalagi misalnya puisi di tengah pandemi, puisi di tengah isolasi mandiri di rumah ya, atau mungkin kerinduan dengan orang tua, kerinduan dengan guru-guru di sekolah, hal-hal simpel yang mungkin memberikan pesan yang berarti, dan itu nanti pasti bisa bermanfaat buat kita semua sebagai media katarsis gitu ya. Iya. Menghilangkan stres karena aduh lama nih di rumah, pingin ke sekolah, pingin keluar tapi nggak bisa, kita tuangkan dalam bentuk menulis puisi. Ya betul. Oke, itu aja. Itu aja. Gak ada Sudah. pausnya, nggak ada. Oh iya. Oke, adik-adik, kita juga akan belajar sama Kak Uri tentang nanti membaca puisi. Cara membaca puisi. Iya, nggak hanya menulis tapi juga membaca, supaya adik-adik kita belajar bagaimana cara membaca puisi yang baik dan benar. Ditonton videonya minggu depan. Nah, itu. yang membaca puisi. Oke, saya Vino G. Bastian Saya Viro Sableng. dan Uri Handayani. kami pamit undur dulu guys. Sampai ketemu minggu depan. Selamat sore dan namo buddhaya.